Halo semuanya, halo guys, pilih kartu, pilih file, ya kan? Pilih kartu kali ini temanya tentang yang mau disampaikan dia, yang mau disampaikan mereka ya. Bisa seseorang, bisa temanmu, keluargamu ya, yang mau disampaikan akhir tahun ini, akhir tahun 2024. Oke, file 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silahkan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya ya, biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja file 1, 2, 3. Ini disimpan dulu, ya kan? Oke. Kita mulai dari file 1. Pilihan pertama, kalian memilih ini kartu pertama. Yang mau disampaikan dia, mereka. Jadi di akhir tahun ini ya. Ini ada orang-orang yang menyesali perbuatannya sama kamu. Gitu. Ada penyesalan besar, ada penyesalan yang dalam ya. Dirasakan seseorang, dirasakan dia, dirasakan mereka. Jadi mereka-mereka itu ada kayak menyesal gitu atas perbuatannya, atas kata-katanya, atas tindakannya yang menyakiti hatimu ya. Gitu. Ada sih yang menyadari perbuatan jahatnya gitu, jadi menyesal. Terus ada menyesal udah sia-siakan kesempatan sama kamu. Begitu. Ada yang menyesal kayak, kenapa ya aku gak bertindak dari dulu? Kenapa aku gak jujur sama kamu? Kenapa aku tahan perasaan ini? Kenapa aku tahan diriku? Kayak menyesal gitu gak kejar kamu. Menyesal gak komunikasi. Menyesal gitu sih gak mendekatimu gitu. Oke. Ada juga menyesali hal-hal yang sudah terlambat ya. Kayak menyesal ya. Kenapa cinta ini datang terlambat? Kenapa di waktu yang salah? Atau apa ya? Kayak menyesal gitu pokoknya. Oke, kita lihat dulu yang mau disampaikan seseorang ya. Baru nanti teman, keluarga gitu ya. Oke. Jadi ini memang ada yang sedih ya, ada yang galau. Sepertinya dia ada perasaan nih sama kamu, dia ada hati sama kamu. Ini seseorang yang menyayangimu, mencintaimu, atau dia suka sama kamu ya, dan pengen sih menyampaikan semua itu. Jadi akhir tahun ini mungkin ada nanti jujur soal perasaannya ya. Akhir tahun ini bisa juga ada mau minta maaf. Akhir tahun ini bisa juga kalau dia nggak berani ya mengutarakan rasa. Kalau dia nggak berani mengutarakan perasaannya, ya dia akan tunjukkan bahwa dia suka sama kamu gitu. Ada nanti tunjukkan ya bahwa dia sayang atau cinta sama kamu. Wah,
kayak keselak sih leher aku ya, tenggorokanku. Kayak ini tuh seperti energi dia yang sulit untuk ngomong gitu, sulit untuk mengutarakan sesuatu. Ya, itu. Jadi ada nanti mau sampaikan rasa sayang itu atau permohonan maaf juga ada. Tapi kalau nggak disampaikan, ya nanti ditunjukkan dengan tindakan, ya. Nanti ada menunjukkan rasa cinta, nanti ada menunjukkan permohonan maaf itu dengan tindakan, dengan perbuatan. Itu sih. Ya mungkin nanti ada baik-baikin kamu, nanti ada berbuat yang manis untuk kamu atau membahagiakan kamu gitu. Oke. Terus orang ini mau bilang dia beruntung loh kenal kamu, dia beruntung mengenal dirimu ya. Kayak apa ya, kamu mengubah dunianya. Kamu mengubah cara pandangnya, kamu mengubah sikapnya, atau kamu mengubah sesuatu lah dalam dirinya. Yang tadinya toksik, yang tadinya negatif, jadi lebih positif ya. Itu. Atau ada ini orang yang mendapatkan energi spiritual ya. Ada mendapatkan energi kesadaran dari kamu. Ya supaya dia berubah lebih baik. Gitu. Oke. Terus aku ngerasa ada mau katakan ya, sebenarnya orang ini gak bisa atau belum bisa menjanjikan apa-apa. Ada belum bisa sesuai harapanmu ya. Tapi ya dia pengen pada akhirnya sama kamu. Cuma dia ngerasa ya udah, kamu lanjutkan aja dulu hidupmu. Kamu lanjutkan hidupmu, nikmati hidupmu, bahagiakan dirimu. Kamu berhak bahagia gitu. Ya udah, kamu bahagia aja di sana dengan dirimu, dengan siapapun ya. Ya soalnya akunya masih nggak jelas. Aku belum tentu sesuai harapan. Aku belum tentu sesuai ekspektasimu. Kayak gitu. Oke. Ini ada orang yang lumayan keras sikapnya atau kehidupannya ya. Oke, dia mau bilang dia selalu sayang sama kamu. Dia selalu menyayangimu, mencintaimu. Ini ada juga cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak menuntut apa-apa. Jadi jangan menuntut. Atau apa ya? Ada sih mau dibilang gitu. Belajar menyayangi tanpa menuntut apa-apa. Oke. Ini ada hubungan atau relasi yang menyakitkan ya. Sebenarnya sakit sih. Karena sulit hubungannya atau sulit untuk bersama. Tapi tetap cinta, tetap sayang. Padahal menyakitkan loh kayak gini. Ya. Mungkin ada yang lain ya. Ada faktor lain atau apa. Jadi terkadang benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Benci tapi sayang gitu. Wah. Ada seperti itu. Oke. Dan orang ini sebenarnya tergoda terus sama kamu. Orang ini kayak apa ya, gimana pun keadaannya, gimana pun kondisinya, pasti dia kepikiran kamu lagi, nyariin kamu lagi, kepo sama kamu lagi, kayak gitu. Terus yang mau disampaikan temanmu ya. Oke. Ada teman yang mau bilang mereka itu nggak mau berakhir sama kamu ya.
Ada teman mau katakan ke kamu, nggak mau kehilanganmu, nggak mau berpisah sama kamu, nggak mau lost contact, nggak mau hilang komunikasi ya. Ini ada teman-teman merasa nggak mau selesai, nggak mau berakhir sama kamu. Artinya nggak mau kehilangan gitu. Oke, ada teman-teman berharap sama kamu. Ada yang berharap bicara denganmu lagi, ada berharap ketemu sama kamu. Terus ada teman mau bilang ya mereka ini kepo sih sama kehidupanmu. Mereka ini pengen tahu kabarmu, stalking kamu, atau ya mereka ini menggali informasi tentang kamu dan mau tahu keadaanmu sebenarnya. Makanya pengen ketemu, pengen ngomong langsung gitu. Oke, ada teman-teman juga kebingungan untuk datang ke kamu ya. Ada teman-teman bingung juga bagaimana hubungi kamu, datangi kamu. Karena takut ditolak, takut nggak diterima sama kamu. Itu. Oke. Ada teman mau bilang ya, kamu ini makin bersinar. Ada teman mau katakan kamu shining gitu, ada aura bersinar sekarang. Terus yang mau dikatakan keluarga. Kata keluarga, kamu itu misterius banget. Kamu susah ditebak sekarang. Gitu. Ada keluarga yang memang nggak mengerti, nggak memahami kamu sepenuhnya. Ada keluarga menganggap kamu misterius, lebih tertutup. Gitu sih. Tapi kamu ini diam-diam bekerja, berusaha. Kamu diam-diam melakukan hal-hal bermanfaat ya. Kamu diam-diam gitu, pokoknya nggak bisa disepelekan. Kamu diam gitu, nggak bisa diremehkan ya. Karena kamu melakukan hal-hal yang positif. Kamu melakukan hal-hal berfaedah ya. Ya gitu. Terus keluarga mau bilang ya kamu nggak bisa disepelekan karena intuisimu bagus ya, firasatmu kuat. Kamu diam-diam gitu mengamati ya. Kamu diam-diam gitu mengamati, kamu diam-diam gitu memperhatikan mereka seperti apa. Ya itu. Terus ada keluarga mau bilang kamu ini sekali-sekali aja bicara, atau kamu lebih pasif gitu ya. Tapi kamu sekali bicara kok ngeri ya gitu. Ada keluarga merasa kata-katamu itu banyak benarnya. Ada keluarga merasa kata-katamu ada yang tajam, ada yang ya pokoknya benar lah gitu. Ada kata-katamu menusuk hati atau kena di hati gitu. Ya itu sih. Terus ada keluarga bilang kamu lebih tegas gitu sekarang. Nggak banyak menye-menye ini. Kamu nggak banyak tingkah sih. Oke. Oke, lanjut lah. Ini ada huruf N, ada E, T, S, C, I, ada P, F, D, Z, H, U, R, B, A, K, L, M. Oke. Sagittarius, Taurus, Capricorn, Pisces, Aquarius, Scorpio, Cancer, Leo. Di kartu ada Sagittarius ya, Pisces. Oke. Aquarius, Pisces, Leo, Gemini, Virgo. Oke. Ada Maret, September, Agustus, Januari, Oktober, April, Februari, Juni. Itu ya, sampai sini dulu. Ini udah saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.
Oke, ini file 2, pilihan 2 ya. Kalian memilih ini kartu kedua. Oke. Yang mau disampaikan mereka ya di akhir tahun ini. Aku ngerasa ya, mereka-mereka itu pengen bilang mereka pengen banget ketemu sama kamu. Ya gitu. Aku ngerasain seseorang atau beberapa orang itu nanti menyampaikan, pengen banget deh ketemu kamu, ketemu lagi yuk, ketemu yuk di mana gitu ya. Nanti ada sih ngajak ketemu. Oke. Terus aku ngerasa nanti ada pembicaraan, ada nanti ngomong ya, atau mau bilang bahwa dia selama ini nggak menjadi diri sendiri gitu. Ada nanti kayak ngomong atau mau bicara bahwa aku selama ini nggak terbuka, aku selama ini menyimpan banyak rahasia, aku nggak jujur atau banyak yang aku sembunyikan selama ini dari kamu ya. Ya seperti itu. Coba ya dilihat lagi. Wah. Jadi orang ini mau bilang dia sepertinya ada prioritas lain ya. Dia sepertinya ada pikiran ke yang lain, dia ada pikiran atau prioritasnya ke yang lain. Ada juga kayak mikirin kerjaan, mikirin keuangan, ya. Jadi ya belum sesuai harapan kamu, belum sesuai ekspektasimu ya. Gitu. Oke. Tapi dari sekian beberapa lah prioritasnya, dari beberapa yang dipikirkannya, dia paling fokus ini mikirin kamu. Dan dia paling berharap itu sama kamu. Gitu. Jadi seorang ini mau bilang, dari sekian banyak yang aku pikirkan, dari beberapa yang aku fokuskan, ya sebenarnya paling sering mikirin kamu dan paling sering berharap itu sama kamu. Karena ya mengidam-idamkan kamu, mendamba-dambakan kamu. Gitu. Kamu seperti bintang ya, yang menyinari jiwa raganya. Ada sih mengakuinya ya. Oke. Terus ada mau bilang, sebenarnya orang ini mau berjuang. Ya, ini kelihatan ada orang mau berjuang. Ada mau memperjuangkan hubungan sama kamu. Tapi takut ya. Ada yang takut karena berbahaya. Ada yang takut nanti responmu gimana. Ya itu. Oke. Terus ada nih mau bilang, kamu semakin menarik gitu. Ada mau katakan gitu, kamu semakin menarik, kayak shining gitu ya. Kamu bersinar sekarang. Kamu ada energi cahaya. Kayak apa ya? Kamu diidam-idamkan dia gitu. Kamu didamba-dambakannya. Oke? Oke. Wih. Orang ini mau bilang, walaupun dia diam, tapi dia memperhatikan kamu dari jauh. Walaupun dia diam, tapi dia lihat kamu, dia memantau kamu dari jauh. Oke? Terus
Sebenarnya ya, ketika nggak bicara atau ketika berpisah, ya di situ muncul rasa-rasa kangen, rindu sama kamu. Makanya ada nih mau ketemu. Oke? Dan orang ini mau bilang, dia tertarik banget ini sama kamu. Walaupun dia belum mengaku. Ini kan bertopeng, pakai topeng. Ya, seperti itu. Jadi dia mau bilang dia tertarik. Dia sebenarnya suka banget sama kamu. Ada daya tarik kuat ke arah kamu. Ada juga sih kayak sejak nggak bicara, sejak nggak ketemu, sejak berpisah, atau ya minimal sejak nggak bicara lagi ya, atau sejak minim sedikit komunikasi. Di situ kayak ada perasaan tumbuh ya di hatinya, kayak kecarian kamu, rindu kamu, terus kayak tertarik banget gitu, kayak makin suka sama kamu. Oke? Dan orang ini mau bilang dia banyak belajar ini dari kamu, karena ini ada seperti pembelajaran. Ada yang dia pelajari dari kamu, kayak dari kata-katamu, perbuatanmu, mengajarkan dia sesuatu ya. Mungkin kamu pernah katakan apa, kamu pernah bilang apa, lakukan apa, itu kayak dia pelajari gitu, bahwa kamu itu berkesan gitu di hatinya. Itu sih. Oke. Ada juga ini ya, kayaknya entah nggak bisa bersama atau sulit bersama ini. Kalau ada faktor-faktor lain, kalau ada faktor yang lain ya, dia ngerasa kayak sakit banget gitu berpisah sama kamu, sakit sekali ya. Makanya mau ketemu banget, mau ketemu lagi atau pengen interaksi lagi gitu. Ada juga sejak berpisah sama kamu ya, kalau berpisah gitu nggak bicara, dia merenungkan semuanya. Dia merenungkan kata-katamu, dia merenungkan kenangan-kenangan sama kamu, atau dia merenungkan hal-hal indah, hal-hal manis itu ada sama kamu. Kan jadi bawaannya rindu, pengen ketemu, seperti itu. Dan orang ini mau bilang, ya sepertinya dia ini banyak berubah karena mempelajari semuanya tentang kita. Jadi kayak tau lah aku harus apa, aku harus berbuat apa gitu. Oke, coba dilihat dulu ya. Kita lihat lagi. Oh, ini orangnya dia keras ya, membatasi dirinya. Ada juga yang kayak main-main atau mempermainkan kamu. Ada nih bikin batasan sama kamu, tapi bergejolak nih hatinya. Oke, makanya aku udah feeling sih. Ya ada sih kayak gitu. Kalau ini bikin batasan, jaga jarak, membatasi diri, ada gejolak batin, ada gejolak ya di hati. Kayak nggak tenang sih hidup ini ya. Beberapa nggak tenang ya karena bertopeng itu. Ada nggak tenang ya karena sebenarnya menginginkan kamu, tapi malah menjauh gitu. Oke. Jadi ada seperti kayak
ya orangnya lumayan munafik ya. Ada ini munafik banget. Memang sih ada hubungan yang sulit ya. Kayaknya sulit untuk bersatu atau apa. Ada masalah, konflik, bahaya, drama dan sebagainya. Tapi kalau denial, kalau menyangkal, rasanya sakit sih. Menjauh juga sakit. Jauh-jauhan, jaga jarak itu sakit. Jadi kayak pahit sih, pahit banget kehidupan ini. Nggak tenang gitu. Makanya pengen ketemu. Kayak kita harus bicara, kita harus bersama. Kalau bersama ada masalah gitu ya. Oke. Kan ada gitu, bersama banyak drama, bersama banyak masalah. Tapi kalau nggak bersama kangen, kalau nggak bersama rindu gitu. Terus yang mau disampaikan temanmu ya. Oke. Oke. Jadi ada teman ya mau bilang, rasanya susah loh menebak kamu tuh gimana. Rasanya sulit menebak dirimu. Entah kamu lebih tertutup ya. Kamu lebih tertutup, kamu lebih bikin batasan, kamu lebih privacy gitu kah? Kamu lebih banyak menyendiri mungkin. Kamu fokus ke diri sendiri. Ya kamu banyak tertutup ini. Jadi mereka nggak bisa menebak kamu. Mereka nggak bisa menebak kamu seperti apa. Tuh. Banyak yang menginginkan kejelasan. Banyak yang pengen tahu ya sejelas-jelasnya kamu tuh seperti apa, kamu maunya apa, ke depannya gimana gitu. Oke. Ada ini teman-teman yang pernah punya masalah ya. Ada teman-teman pernah ada drama sama kamu. Ada teman-teman pernah bikin konflik atau ada drama dengan kamu. Itu sebenarnya ya kayak bergejolak sih hatinya, bergejolak perasaannya. Kayak seseorang itu tadi. Jadi kalau nggak bersama, nggak bicara itu rasanya nggak bahagia gitu. Nggak seru loh, nggak ada kamu, nggak asik, nggak ada kamu, nggak bahagia, nggak ada kamu, gitu. Jadi kamu ini kasih sensasi cekat-cekit ya. Kamu tuh orangnya berkesan. Kamu pernah membahagiakan mereka gitu. Kamu pernah berkesan gitulah di hati dia, di hati mereka. Tapi kamu berlalu gitu aja dan mereka kehilangan. Tuh. Terus yang mau disampaikan keluarga ya. Keluarga bilang kamu ini banyak berubah. Kamu lebih tertutup kah? Kamu lebih menyendiri atau apa? Makanya nih ada kangen, ada rindu mau ketemu, ada mau quality time. Kapan ya kita quality time gitu? Kapan kita punya waktu berkualitas untuk hahaha hihi. Ya ada sih keluarga kayak gitu. Mau bilang seperti itu. Keluarga mau katakan ya kamu banyak berubah, lebih batasi diri, kan jadi pengen ketemu. Kata keluarga kamu jangan cuek. Kata keluarga kamu lebih peduli lah sama keluarga, atau kamu lebih apa ya, lebih mendekat gitu ke keluarga. Ya entah itu asumsi mereka atau pendapat mereka saja. Jadi ada mereka ngerasa kamu cuek. Ada mereka ngerasain kamu lebih cuek, lebih pasif, banyak berubah, jaga jarak atau apa. Jadi mereka merindukanmu.
mereka mau ketemu. Oke? Pengen bareng-bareng ini. Ada O, ada W, ada X, ada yang lama ya. Ada G, V, M, Y, R, J, I, Z, L, Q, H, A, D, T, S. Oke. Di sini ada Aquarius, Aries, Leo, Gemini, Pisces, Capricorn, Virgo, Libra. Kalau di kartu ada Aquarius, Scorpio, Pisces ya. Oke, aku rasa itu. Terus ada Agustus, April, Mei, September, ada Juni, November, Juli, dan Desember. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, ini pal 3. Wah, pilihan 3. Kalian memilih ini ya, kartu ketiga. Wah. Jadi akhir tahun ini yang mau disampaikan mereka gitu ya. Jadi mereka ini mau ngomong, mau bilang ya, mereka semakin kagum sama kamu gitu. Jadi ada orang-orang mau katakan bahwa dia itu kagum sama kamu karena kamu semakin baik, kamu semakin positif, atau kamu semakin wow gitu sekarang ya. Jadi ada mau katakan ya, dia semakin kagum, semakin salut sama kamu. Entah kamu bangkit dari keterpurukan, entah kamu bangkit dari rasa sakit ya. Jadi ada kalian ini, kamu pal 3, kamu tuh bangkit banget. Jadi pernah terpuruk, pernah sakit, pahit, tapi bangkit, bersinar, bercahaya, lebih baik, lebih positif. Jadi ada yang semakin kagum lah sama kamu. Oke, terus ada mau katakan ya, dia rindu sama kamu. Sambil lihat-lihat foto-fotomu, stalking kamu. Ada sih mau katakan gitu, kayak tahu nggak, aku tuh ya, aku rindu sama kamu. Terus kayak pengen lihat foto-fotomu gitu, kunjungi profilmu, kunjungi sosial mediamu, saking rindunya ya. Terus ketika melihat fotomu ya, kamu semakin menarik. Atau ketika kunjungi profilmu, kayak ada auramu lebih positif ya. Oke. Dan mereka itu nanti ada mau ngomongin soal uang ya. Ada nanti di antara mereka mau bicara tentang duit. Oke. Mungkin beberapa ini pernah menyakitimu ya. Ada yang pernah melukai perasaanmu. Dan orang ini bilang dia nggak move on nih dari kamu. Dia tidak bisa move on, atau dia gagal move on dari kamu. Artinya dia nggak bisa melupakanmu. Dia nggak merelakan kamu, nggak mengikhlaskan kamu. Ya pokoknya nggak melupakanmu sampai sekarang. Terus yang menyakiti ini ya, kayaknya ada karma di jalan nih. Jadi ya, ada sih orang-orang menyakiti, pengen katakan ada karma, ada tabur tuai, ada pembelajaran ya yang diterima dia gitu. Mungkin hidupnya menderita ya,
Ada sih yang menderita gitu. Jadi butuh bantuan, butuh pertolongan, butuh kehadiranmu. Wih, oke. Dan aku lihat orang ini mau loh menghampiri kamu. Orang ini sebenarnya, orang ini mau mendekatimu. Tapi dia takut ini, takut karena apa atau siapa ya? Ada juga takut dijudge sama kamu. Soalnya gini nih, aku sekarang berantakan ya. Kehidupanku berantakan. Kehidupanku banyak masalah. Kehidupanku ya ada aja lah negatifnya. Aku kalau datang ke kamu, aku kalau mendekatimu, rasanya nggak layak gitu. Rasanya nggak pantas, insecure, minder atau apa. Malu, ya malu sih, nanti dijudge, nanti dinilai sama kamu tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ada merasakan dia tuh belum jadi versi lebih baik, dia belum jadi versi terbaik, jadi kayak masih malu, segan, minder sama kamu, takut dihakimi sama kamu, takut dinilai gimana-gimana ya sama dirimu. Itu sih. Oke. Terus ini ada kalau berpisah ya, hidupnya seperti The Tower gitu. Hidupnya seperti ya berantakan, seperti aku bilang. Jadi ada hidupnya berantakan gitu. Kalau nggak bicara sama kamu, nggak ketemu atau berpisah denganmu. Wih. Oke. Dan ini beberapa ya, entah siapa dia, mereka, ada yang jatuh cinta padamu sejak melihat perubahanmu. Atau ada sejak berpisah sama kamu, sejak nggak bicara dengan kamu, kayak terasa ya, cinta itu ada untuk kamu. Tuh, ini sih The Tower ini yang duar. Ih, kok kangen ya? Ketika nggak jumpa gitu. Ih, kok rindu ya, kok bisa ya, kayak rindu gitu sama kamu ya. Tiba-tiba aja itu rasanya ada, rasa itu ada. Oke. Jadi ini kan ada ya, orang-orang pernah berurusan sama kamu, ada seorang pernah ada urusannya sama kamu, terus gak ada urusan lagi. Jadi tiba-tiba kayak perasaan rindu itu muncul. Terus beberapa ini jatuh cinta sama kamu, jatuh cinta lagi sama kamu. Ya seperti itu. Oke, kita lihat dari sini. Wah, memang ada sih yang kagum, salut sama kamu ya. Karena kamu ini bisa bangkit dari keterpurukannya. Kamu udah disakiti, dikecewain, tapi bisa bangkit. Hebat ya. Oke. Terus seseorang ini mau bilang dia ada chemistry, dia ada koneksi kuat ini sama kamu. Gitu. Ada nih seseorang punya chemistry, ikatan batin sangat dalam ini sama kamu. Dia punya firasat deh sama kamu. Jadi kalau nggak ketemu, nggak bicara, ini ada firasat. Firasat kayak kamu tuh kira-kira lagi apa ya? Lagi ngapain, sama siapa, di mana? Kamu baik-baik aja nggak ya? Gitu. Soalnya perasaan aku nggak enak. Ada aja. Ya ada seperti itu. Jadi orang ini mau bilang kayak gitu. Ada loh firasat aku sama kamu. Ada feeling aku. Pokoknya kayak kepikiran kamu gitu. Memikirkanmu. Aku ngerasa kamu tidak baik-baik aja. Aku ngerasa ya aku ngerasain lah kamu
kamu tuh ada masalah juga, ada persoalan juga. Tapi kamu bisa bangkit, makanya salut, bangga ya. Kamu bisa bangkit dari keterpurukan, kamu bisa semangat lagi. Jadi sebenarnya kagum sama kamu. Oke? Ini ada loh suka sama kamu, mencintaimu, jatuh cinta ini sama kamu. Jadi kayak mau mengekspresikannya, kayak mau bilang I love you gitu. Boleh nggak? Ada aja gitu ya. Ya ini ada mau mengekspresikan bahwa dia mencintaimu. Gitu. Ada feeling nih ya, ada perasaannya sama kamu, intuisinya, batinnya ini ke kamu. Dia mau menghindar juga pasti kepikiran kamu. Dia mau menjauh tetap aja kepikiran kamu. Ada seperti itu. Oke? Yang mau dibilang temanmu ya. Kita lihat yang mau dikatakan temanmu. Teman-teman bilang mereka nggak pernah lupain kamu ya. Teman-teman ini yang nggak move on sih dari kamu. Beberapa teman ini sayang banget sama kamu. Ada juga teman yang baru sadar bahwa ya suka banget sama kamu, sayang sama dirimu ya. Ada teman mau minta maaf atas kesalahannya. Mungkin ada teman pernah nyakitin kamu, pernah berbuat salah, ini mau minta maaf. Terus ada juga teman yang punya ikatan batin sama kamu ya. Ada teman yang sebenarnya ada firasat gitu, entah teman-teman mikirin kamu, teman-teman bermimpi tentang kamu. Ada sih teman-teman ini ya, seperti punya chemistry juga, seperti punya koneksi batin sama kamu. Itu. Jadi teman-temanmu ini selalu dapat petunjuk, selalu dapat tanda-tanda yang membuat mereka memikirkanmu, yang membuat mereka itu jadi kangen, rindu sama kamu. Misalnya, aku lagi makan nih, makan di sini. Ya, ini mengingatkan aku tentang kamu, gitu. Atau aku lagi melakukan sesuatu. Ini mengingatkan aku tentang kamu. Kan jadi rindu ya, jadi kepo juga sih. Kabarmu bagaimana ya? Kamu sehat gak ya? Kamu udah bahagia atau belum? Tapi ada punya firasat, pasti kamu baik-baik aja, pasti kamu bahagia, pasti kamu baik-baik aja, bisa berhasil tanpa kami gitu. Ya, itu sih. Oke? Yang mau dikatakan keluargamu ya. Wah, memang ada keluarga mau ngomong soal duit. Duit aja ya. Jadi ada nanti pembicaraan soal uang. Ada nanti pembicaraan soal materi-materi ya. Oke? Ada keluarga mau meminta kontribusimu. Ada keluarga mau meminta kayak kamu supaya bisa diandalkan, kamu yang bisa diharapkan. Gitu. Oke? Ada nanti keluarga mengincar sesuatu. Keluarga mau incar uangmu. Keluarga mengincar apa gitu dari kamu. Ya, untuk keluarga. Itu sih. Ini beberapa ya, ada menjudge, ada menilai, kamu lebih perhitungan gitu. Ada beberapa menilai kamu mikirkan keuangan. Ya itu sih. Jadi anggota-anggota keluargamu ya, keluarga dekat apa jauh, ada memikirkan uang gitu, mau dibicarakan sama kamu. Tapi kamu perhitungan kah? Atau kamu tuh mikirin uang juga? Kamu ada persoalan uang juga gitu. Jadi kan ya
Itu sih mau dibilang keluarga. Terus ada keluarga ini mau ketemu, mau jalan-jalan sama kamu. Ada keluarga mau happy-happy, mau bahagia gitu ya bersama kamu. Oke? Oke. Ini ada huruf B, ada F. Ada BF ya, best friend. Apa iya? Ada B, F, E, U, N, S, R, T, M, H, A, I, L, K, D, Z, J, P. Oke, Scorpio, Pisces, Aquarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Capricorn. Kalau di kartu ini ada Aries, Scorpio, Capricorn. Ada Libra, Aquarius, Gemini. Ya, Pisces. Oke, Desember, Mei, Januari, September, Juli, Oktober, Februari, Maret. Itu ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.